Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara cepat membuat daftar pustaka. Teman-teman sekalian, di dalam sistematika penulisan karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah yang lain dalam bentuk jurnal atau artikel, jadi ada bagian yang terpenting adalah daftar pustaka. Nah, di dalam karya ilmiah itu penulisan daftar pustaka seringkali dibuatkan di belakang ya. Setelah selesai tulisannya baru kita membuat daftar pustaka. Nah, apa yang terjadi, masalah-masalah terutama yang skripsi ya, pada kali ini saya akan menggarisbawahi teman-teman yang membuat skripsi. Biasanya kalau kita sudah akan menyelesaikan skripsi lalu kita membuat daftar pustakanya di terakhir, itu tergesa-gesa, kemudian ada kekeliruan. Misalnya yang sering ditemukan pada saat sidang skripsi adalah urutan tidak sesuai dengan abjad misalnya ya, dengan alfabetisnya ada yang tertukar, harusnya di atas jadi di bawah dan sebagainya. Yang kedua, karena sering direvisi, teman-teman mungkin lupa mengecek daftar pustaka. Contohnya begini, ada bukunya yang ditulis di dalam daftar pustaka, tapi ternyata buku itu tidak dipakai untuk membahas skripsi, membahas di bab 2 atau bab 1 misalnya ya. Mungkin karena pada saat revisi itu teorinya sudah nggak dipakai, tapi teman-teman lupa menghapus daftar pustaka. Yang kedua, ada pada batang tubuh bab 2 misalnya dimasukkan pendapat para ahli, tetapi di daftar pustaka referensi itu tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Jadi sebaiknya kesesuaian antara daftar pustaka, apakah itu referensi dari internet, jurnal, artikel, atau dari buku teks, misalnya dari buku teks yang teman-teman gunakan, itu semua bisa dimasukkan langsung ya, sambil berproses menulis daftar pustaka. Saya kali ini akan mengajak teman-teman untuk membuat seperti itu. Nah, kita lihat sekarang, daftar pustaka itu ditemui di akhir buku atau artikel yang menunjukkan informasi dari sumber bacaan yang kita gunakan, itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah sebuah daftar yang kita dapatkan dari pendapatnya, itu ada judul bukunya ya, kemudian bisa juga dari penerbitan yang mempunyai hubungan dengan tulisan kita. Jadi mungkin buku, mungkin artikel, mungkin apa saja buku-buku atau referensi yang kita gunakan untuk mendukung tulisan kita, penelitian kita. Biasanya digunakan di bab 1 dan bab 2. Bisa juga kadang-kadang di dalam pembahasan untuk memperkuat analisis kita di dalam bagian pembahasan. Lalu apa fungsinya daftar pustaka? Yang pertama adalah menghargai sumber informasi, itu yang pertama. Yang kedua, memberi informasi lebih lanjut kepada pembaca. Jadi kalau orang membaca, ini dari mana ya ahli ini, siapa penulisnya, kelengkapannya, judul bukunya, dan tahun terbitnya, mungkin penerbitnya dari mana gitu ya, ingin membeli atau ingin membaca lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah menginformasikan kepada pembaca bahwa karya penulis adalah hasil kutipan dari berbagai sumber. Jadi kalau teman-teman mengutip dari sumber tertentu kemudian tidak dituliskan daftar pustakanya, berarti dianggap mencuri karya ilmiah orang lain. Jadi harus jujur pada bagian-bagian tertentu yang kita kutip, baik langsung maupun tak langsung, itu harus diberikan keterangan sumbernya, ahlinya itu penulisnya siapa, dan identitas-identitas lain dari penulis itu. Kemudian manfaatnya, kalau tadi fungsinya, manfaat daftar pustaka adalah
sumber penulisan, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, rujukan yang dapat digunakan untuk karya tulis lainnya. Jadi kalau orang lain membaca skripsimu misalnya, kemudian orang lain ingin melihat rujukannya apa, kemudian mungkin ingin mengikuti, bisa mencari, menelusuri dari daftar pustaka. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bahan-bahan tersebut itu bisa ditelusuri kembali. Jika terjadi sesuatu, ingin mendalami teori itu, kita ingin menelusuri kembali, ya lihat ini bukunya apa ya dulu gitu, kita tulis apa, kita lihat misalnya. Kemudian manfaat berikutnya dari daftar pustaka adalah mengetahui sumber-sumber informasi itu dengan jelas gitu ya. Jadi sumbernya dari mana pendapat itu gitu ya. Karena di dalam, apalagi dalam ilmu sosial, pendapat siapapun bisa diterima jika jelas sumbernya gitu ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, jenis-jenis karya ilmiah yang memerlukan penting ya menerapkan daftar pustaka itu adalah selain skripsi juga makalah tugas ya, tugas mingguan atau yang bentuknya tugas terstruktur dari teman-teman yang masih kuliah di semester 1, 3, 5 gitu ya. Kemudian harus membuat tugas yang diberikan oleh dosen. Jangan lupa setiap kali membuat tugas makalah di belakangnya harus mencantumkan daftar pustaka. Nah, jenis-jenis daftar pustaka itu bisa kita ambil dari textbook. Nah, seperti ini misalnya kalau teman-teman langsung baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing dari textbooknya langsung ya. Jadi kita ini ya. Kemudian bisa juga dari kumpulan pengarang atau misalnya dalam karya sastra, misalnya Bunga Rampai misalnya. Kemudian bisa juga makalah-makalah hasil seminar, simposium ya, itu bisa dicantumkan dan dikutip sebagai sumber yang mendukung teori yang kita gunakan dalam penelitian kita dan masuk di dalam daftar pustaka. Kemudian juga tesis dan disertasi yang kita kutip berdasarkan misalnya tesis, disertasi yang sudah ada di perpustakaan, kita ingin mengutip bagian-bagian tertentu hasil penelitiannya, itu masukkan di dalam daftar pustaka. Nah teman-teman sekalian, unsur-unsur daftar pustaka itu apa saja yang harus ada di dalam penulisannya. Yang pertama tentu nama pengarang ya, nama pengarang, kemudian judul buku, kemudian data publikasinya, misalnya tahun terbitnya kapan, penerbitnya perusahaannya apa, kemudian cetakan keberapa, apakah itu edisi revisi atau bukan, atau edisi revisi yang keberapa. Kemudian tentu saja tadi kan nama, judul buku, tahun terbit, penerbit ya, cetakan keberapa atau edisi revisi dan keberapa misalnya ya. Itu dituliskan. Kadang mahasiswa malas menuliskan kalau cetakan keberapa atau edisi revisi, itu suka ada yang dilewatkan. Sebetulnya itu harus ya, jadi kelihatan bahwa buku yang digunakan itu adalah tahun sekian, cetakan keberapa, itu jangan lupa harus tetap dimasukkan di dalam daftar pustaka. Baik teman-teman sekalian, nanti berlatihlah membuat daftar pustaka. Syaratnya itu adalah misalnya begini, kita harus ingat kalau marga itu ditulis lebih dahulu ya. Misalnya seperti saya Hodijah Makarim, berarti Makarim, Hodijah. Misalnya contoh ya, misalnya perdamaian Harahap misalnya, maka Harahap, perdamaian gitu ya. Misalnya Rumidah Siregar, berarti Siregar, Rumidah begitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, gelar akademis itu tidak usah dicantumkan. Apakah itu insinyur, SPD, MPD, doktor, profesor dan sebagainya, termasuk gelar-gelar informal, itu tidak usah dimasukkan di dalam daftar pustaka, langsung aja. Ya, jadi langsung aja misalnya doktor, MSI, saya misalnya Makarim Hodijah sudah,
doktor dan MSI-nya tidak usah dimasukkan di dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian yang ketiga adalah judul buku cetak miring ya. Kemudian baris pertama dimulai pada ketukan yang pertama, tapi kemudian pada baris kedua kalau itu panjang daftar pustakanya dimulai pada ketukan yang ketujuh. Tapi teman-teman bisa melihatlah bagaimana teknisnya, itu yang standar, yang umum, atau mungkin nanti di kampus masing-masing punya pedoman yang agak berbeda, nggak ada masalah ya. Yang penting ikuti pedoman yang di kampusnya. Termasuk misalnya jarak antara baris ke satu dengan kedua itu 1 spasi, tapi dari sumber yang satu ke sumber yang lainnya ini ada yang menggunakan 2 spasi, ada yang 1,5 spasi, tergantung pedoman yang di kampusmu masing-masing. Baik teman-teman sekalian, kita bisa melihat contoh-contoh daftar pustaka itu. Misalnya kalau tadi ya kan judulnya cara cepat misalnya kalau sudah menuliskan, memperhatikan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit, maka jadi kalau misalnya kita lihat di dalam penulisannya itu tidak boleh menggunakan keinginan sendiri, tapi harus membuka di dalam penulisannya itu harus tertib. Jadi buka dulu panduan dari kampusmu itu gitu ya. Jadi dalam misalnya begini, kalau kamu membuat daftar pustaka untuk tugas kuliah ya, biasanya tidak terlalu rumit, mungkin bukunya cuma 5 atau 10 ya. Kemudian kalau pada makalah mungkin catatan kuliah itu bisa masuk sebagai daftar pustaka kalau makalah tugas ya. Tapi kalau karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, catatan kuliah dari dosen nggak usahlah dimasukkan ya, karena mungkin agak-agak kurang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali memang ada poin yang sangat penting ya. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk cara cepat. Cara cepatnya begini, supaya jangan terjadi kesalahan di dalam menuliskan daftar pustaka secara beruntut. Kamu langsung segera begitu menulis bab 1, daftar pustakanya juga ditulis. Jadi jangan dibuat nanti. Jadi kamu kerjanya di 2 file ya. File yang pertama mengetik bab 1. Begitu kamu misalnya sambil menggunakan buku ya, salah satu misalnya atau beberapa buku yang digunakan untuk menulis latar belakang, begitu selesai dikutip di latar belakang, langsung buka file yang kedua, daftar pustaka, masukkan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan alfabetisnya ya. Yang A ya di A, ya Z ya di Z, yang W yang di W gitu ya. Kemudian yang S ya di S misalnya, M ya M gitu. Jadi masukkan aja, ikutin. Kemudian kalau misalnya berikutnya kamu menulis di bab 2 misalnya, ya udah pakai file daftar pustakanya, file yang kedua kamu tulis bab 2. Ketika menggunakan artikel, menggunakan tulisan hasil penelitian orang lain, mungkin textbook bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu begitu setelah diketik di bab 2 jangan ditunda. Langsung ambil buku teksnya, langsung dimasukkan semua sumber-sumber yang tertera di buku ini. Masukkan nama pengarangnya, judul bukunya, tahun terbit, dan sebagainya ya. Jadi ketika kamu selesai menulis bab 2, daftar pustakanya juga jadi gitu. Sebab kalau kamu selesaikan dulu bab 2 sampai selesai ya, bab 1 sampai selesai, bab 2 sampai selesai terus gitu, ini numpuk nanti di meja kerja kamu ini, buku-buku numpuk, lalu kamu harus menuliskannya. Nah, itu adalah melelahkan. Kemungkinan kesalahan akan terjadi. Ya, contohnya kalau ada tulisan A ya, misalnya Abu Hanifah, mana lebih dulu dengan Abrista? Mungkin mana lebih dulu dengan Abi, misalnya ada yang depannya Abi misalnya ya, kemudian Aba. Jadi
pertama A-nya, kemudian kita lihat abjad yang keduanya AB, tapi kalau ada abrista berarti kita lihat ya yang U dengan R mana lebih dulu. Jadi abrista dengan abu sudah berbeda urutannya, jadi jangan sampai kita terkecoh dengan urutan A-nya tapi lihat huruf yang kedua B. Nah, dari B-nya itu urutan yang huruf yang ketiganya apa. Jadi itu semua harus diperhatikan ya. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya gunakan kerjamu itu di 2 file. File yang pertama isinya, katakanlah contohnya kamu sedang bekerja di bab 2 sambil ngetik bab 2. File yang kedua daftar pustakanya juga diketik. Begitu satu langsung dipakai, langsung diketik daftar pustakanya. Buku kedua dipakai, langsung dibuat daftar pustakanya. Jadi selesai menulis bab 2, selesai pula daftar pustaka bab 2, gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat supaya pada saat selesai skripsi atau proposal menampilkan daftar pustakanya sudah urutannya benar, tidak ada yang terbalik-balik lagi. Jangan lupa share ke teman-teman yang juga sedang menulis karya ilmiah untuk penelitiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.